Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku bihil mu'minuna ila daris salam, amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala an, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal alitiyab wanfa'na wa muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam, yang mana insyaallah berbeda dari sebelumnya. Biasanya kita bacakan kitab syarah wa tahlil dari Syekh Said Ramadan Al-Buti. Namun pada kesempatan malam hari ini saya coba akan bacakan syarah dari kitab Iqazul Himam yang dianggit oleh seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Ajibah, yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita, yang menjadi sababiyah kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya di hikmah yang ke-159 kita diajarkan bahwa keinginan kuat istisrofuka, keinginan kuat kita agar makhluk-makhluk manusia-manusia yang lain melihat kekhususiaan ibadah kita, keistimewaan ibadah kita, itu menjadi dalil bahwa tidak adanya sidik di dalam ibadah yang kita lakukan. Artinya, walaupun ibadah kita sendiri tak ada satupun mata yang memandang, terkadang hati kita masih bisa tersusupi riya. Apa alasannya? Alasannya sababiyah ada keinginan dalam hati kita agar ibadah yang kita lakukan ini dilihat oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain. Nah, sehingga selain keinginan kita ibadah tersebut dilihat dan diperhatikan oleh orang lain menjerumuskan kita ke dalam riya, pun itu menjadi indikasi bahwa kita dalam beribadah hilang sidiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hikmah yang ke-160 ya, 160 ini, nah ini Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita, summa 'allamaka asy-syaikhu ad-dawa'a fi tarkil istisrab ilal khalqi. Gimana caranya agar keinginan hati kita, entah itu ketika ada makhluk ingin dilihat, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di hati mereka, bisa hilang, atau keinginan ketika kita beribadah kemudian makhluk-makhluk gak ada punya keinginan agar mereka mengetahui ibadah kita, itu bisa hilang dalam hati. Nah, caranya, obatnya adalah salah satunya al-iktifa'u binadril haqqi ta'ala. Kita ngalap cukup dengan perhatian,
pandangan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang 160 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ghayyib, hilangkanlah nadrol khalqi, pandangan makhluk, ilaika, kepadamu. Hilangkan, lenyapkan, lupakan pandangan makhluk kepadamu. Binadrillah, dengan sebab pengawasan dan pandangan Allah yang terus-menerus kepadamu. Tak perlu kau hiraukan pandangan makhluk, tak perlu kau perhatikan pandangan makhluk, karena pandangan yang sejatinya ada dan terus-menerus mengawasi kita adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, wagib, dan hilangkan juga, lupakan juga, lenyapkan juga, an iqbalihim alaika bisuhudi iqbalihi alaika, dari menyaksikan sambutan makhluk kepadamu, dari melihat pemuliaan makhluk kepadamu, pengagungan makhluk kepadamu, dihilangkan dengan sebab penghormatan dan kemuliaan Allah kepada kita. Nah, sehingga pada hikmah ini menjadi obat bagi kita agar supaya kita bisa terkikis sedikit demi sedikit riya di dalam hati. Jadi kalau kita cari alasan, ketika kita sholat, ketika kita taat, ketika kita ibadah, apa yang menjadi faktor utama riya itu bisa menyusup dalam hati? Jadi faktor utama adalah agar supaya kita dipandang terhormat, mulia di hadapan makhluk yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi kenapa ibadah itu bisa riya? Karena sababia kita ingin mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan pandangan hebat dari mata makhluk yang lainnya. Yang kedua, apa faktor seseorang bisa terjerumus ke dalam riya? Karena dengan ibadah yang dilakukan diharapkan yang ketika makhluk melihat dia beribadah, dia memiliki kedudukan di hati makhluk yang melihat tersebut. Kan sekurang-kurangnya faktornya ini, Pak. Dua, satu, ingin dipandang, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diagungkan. Yang kedua, ingin mendapatkan kedudukan di hati makhluk yang melihat kita berbuat amal soleh. Iya atau tidak? Ya, kalau kita tafakuri ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, mungkin satu duanya mah ada yang tersusupi dengan riya. Ketika kita membaca Al-Quran, kenapa membaca Al-Quran itu semakin lama ketika ada makhluknya? Ya karena kita pingin disebut qori, kita pingin disebut qoriul Quran, si tukang baca Quran. Kenapa kita begitu semangat untuk melakukan tahajud ketika berjamaah, tetapi ketika munfarid tahajudnya kurang pati semangat? Karena ada gelar yang dicari di dalamnya. Nah, maka faktor salah satunya yang menyerumuskan orang masuk ke dalam ranah riya adalah adanya perhatian mereka dan anggapan penting dari mereka bahwa pandangan makhluk itu penting, bahwa pandangan makhluk itu harus dicari, bahwa pandangan makhluk itu adalah tujuan. Nah, maka di sini kita diajarkan sedikit memasuki ranah dan makom fana. Bapak udah tahu ya Pak, makom fana. Jadi kalau dalam istilah tasawuf itu ada dua makom yang akan dituju, yang akan diambah oleh salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Pertama adalah makom fana, yang kedua adalah makom bako. Makom fana, fana itu artinya binasa, fana itu artinya lenyap, fana itu artinya hilang. Apa artinya? Artinya selain dari Allah sudah lenyap, hilang, binasa di dalam hatinya. Jadi semua yang terjadi dalam hidupnya semuanya hanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak melihat satu benda, kemudian ada bayangannya, yang Bapak perhatikan bayangannya atau bendanya? Bendanya. Bayangannya ada atau tidak? Ada atau tidak, Pak? Ada. Dihiraukan atau tidak, Pak? Fana namanya. Jadi fana itu adalah ketika bayangan, artinya makhluk, sudah tidak ada lagi di dalam hati. Yang ada cuma si pencipta bayangan tersebut. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak berinteraksi dengan orang lain, ada bayangannya, ada. Tapi hiraukah kita terhadap bayangannya? Tidak. Maka orang yang seperti ini dalam makom disebut makom
fana. Yang dia lihat hanya Allah yang menciptakannya. Tidak ada sedikit pun makhluk di dalam hatinya. Tapi ini tujuan bukan. Ini jalan yang pasti dilewati oleh setiap orang. Bahkan kan terkadang celetuk dari lisan kita seakan-akan di makom fana. Ketika ada orang yang mendolimi, ketika ada orang yang menjahati diri kita, seakan-akan kita pernah suatu saat berkata, siapapun yang mendolimi, siapapun yang berniat jahat, kalau Allah tidak izinkan, maka dia tidak akan berbuat jahat kepada kita. Laras atau Nabi? Laras, fana berarti. Karena makhluk itu udah nggak ada lagi. Ketika Bapak berobat, kemudian Bapak sakit berobat, minumlah obatnya. Apa yang ada di dalam ucapan kita? Mau berapapun obat yang dikonsumsi, andaikan Allah tidak izinkan sembuh, maka tidak sembuh. Berarti itu makom apa? Panah ya kayak gini. Ketika Bapak dicaci, ketika Bapak dimusuhi, kemudian Bapak berkata di dalam hati, berapapun manusia yang memusuhiku, berapapun manusia yang mencaciku, andaikan Allah tetap ridho dengan hidupku, maka tak aku pedulikan. Apa yang seperti ini? Fana. Nah, berbeda dengan fana adalah bako. Adalah kondisi di mana seseorang melihat bendanya, melihat juga bayangannya. Bayangannya ada, bendanya pun ada, tetapi di dalam hati terikat bahwa bayangan tidak akan mungkin ada kecuali ada bendanya. Makhluk tidak akan ada kecuali ada Allah yang menciptakannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Fana sama bako. Bisa dipahami atau tidak? Nggak usah dulu paham, Pak, karena kita nggak makom di situ ya. Kita di bawah bako, ya kita di bawah fana. Nah, kemudian apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan ini insya Allah kita bacakan syarahnya. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena Allah selalu mengawasimu. Hilangkan, lupakan sambutan makhluk, pemuliaan makhluk kepadamu karena Allah yang selalu menyambut, memuliakan dan mengagungkanmu. Maksudnya al-khalqu bitahqiqi adamun. Secara hakikat makhluk itu tidak ada. Wal wujudu innama huwallahul wahidul ahad. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira ini di makom mana ini, Pak? Pada hakikatnya makhluk itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain tiada bukan. Obrolan yang seperti ini pasti berdasarkan makom fana dari si sarihnya yang mensyarahkannya. Nah, sehingga saya pernah beberapa kali sampaikan bahwa semua yang ada di dunia ini tercipta, salah satunya adalah innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan berkata kun. Jadi kun aja banyak, jangan sama payakun. Jadi kadang-kadang ayat nusalahnya nanti. Jadi Allah mengatakan kun payakun, bukan ya. Kun saja. Kun itu artinya jadi, fayakun maka yang dikehendaki tersebut jadi. Berarti itu menunjukkan sifat apa, Pak? Dari Allah. Sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita buka kitab tauhid, apa itu kudrat? Kudrat adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu bihal asya wa yu'dim. Allah memiliki satu sifat yang dengan sifat tersebut bisa mewujudkan segala sesuatu dan bisa menghilangkan segala sesuatu. Berarti sifatnya sifat apa, Pak? Kudrat. Sebelum Allah kudrat, punya sifat yang lain atau tidak sehingga kudrat tersebut bisa ada, yaitu sifat iradah. Nggak mungkin Allah menciptakan kita kalau tidak kudrat. Laras Pak? Kita tidak ada, menjadi ada, berarti sababnya sifat apa, Pak? Kudrat. Nggak mungkin Allah ujuk-ujuk kudrat menciptakan kalau sebelumnya tidak iradat. Laras atau pintar, Pak? Apa itu iradat? Berkeinginan untuk menciptakannya. Maka di diri Bapak sudah ada dua sifat Allah. Satu kudrat, dua iradat. Allah kudrat, buktinya kita wujud. Allah iradat, buktinya kita juga wujud. Sebelum Allah iradat,
Ada nggak sifat sebelumnya, Pak? Sebelum sampai ke irodat. Jadi Bapak tuh mau ke pasar, jalan. Jalan tuh kudrotnya. Sebelum jalan Bapak apa dulu, Pak? Ingin dulu. Manya ayo ujuk-ujuk teh ingin ke pasar kan mungkin banyak. Artinya Bapak ingin terus ke pasar. Sebelum ingin apa dulu, Pak? Apa dulu, Pak? Tahu. Laras banyak. Ilmu. Apa itu pasar? Apa tujuan pasar? Ngapain mau ke pasar? Maka dalam penciptaan kita, satu, kudrotnya ada, irodatnya ada, ilmunya ada nggak, Pak? Ada. Karena orang yang nggak tahu sesuatu yang nggak tahu pasti nggak akan punya irodat. Seorang yang nggak tahu maka kemungkinan besar tidak akan punya keinginan. Maka di makhluk saja, Pak. Jadi secara gampangnya saja, Pak. Satu ada kudrotnya, dua sudah ada irodatnya, tiga sudah ada ilmunya. Sebelum ilmu ada keneh tuh, Pak. Sebelum ilmu berarti yang punya ilmu, yang punya irodah, yang punya kudrot, kira-kira hayyun atau mayitun, Pak? Hayyun. Berarti di diri kita tuh udah ada 4, Pak. 1 kudrot, 2 irodat, 3 ilmu, 4 hayyun. Manya aya anu maot, punya keinginan, punya ilmu, kemudian punya kekuasaan untuk menciptakan. Gak mungkin. Nah, ketika kita bertatapan, kita bersosial, kita berbicara, yang kelihatan dirinya atau kudrot irodat ilmu hayannya. Yang kelihatan oleh kita yang mana, Pak? Nah, ketika orang-orang yang sudah di makom fana adalah orang yang melihat dirinya sendiri kudrot, orang yang melihat dirinya sendiri irodat, orang yang melihat dirinya sendiri ilmu, orang yang melihat dirinya sendiri hayat. Karena ini nggak akan ada kalau tidak ada 4 sifat tersebut. Ketika berinteraksi dengan orang lain pun sama, kudrot, irodat, ilmu, hayanya akan terpampang nyata di dalam hatinya. Andaikan itu yang terlihat, maka orang tersebut berada di makom fana. Dicacilah oleh orang lain. Kira-kira apa? Cacian tersebut dianggap mual. Mual. Kenapa harus digubris? Wong cacian tersebut berasal dari sesuatu yang tidak ada. Larasnya banyak. Nah, makanya kenapa di makom fana orang-orang biasanya sudah tidak lagi menggubris pandangan orang lain. Mau dihina, mau dicaci, mau dipuji, mau diagungkan, mau dimuliakan. Maka tidak ada lagi pandangan-pandangan seperti itu. Karena mereka menganggap semua yang keluar dari makhluk itu adalah kudrat dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu pandangan hatinya, kira-kira kalau ibadah untuk mendapatkan pandangan makhluk lagi atau tidak? Sudah tidak ada, karena makhluknya sudah tidak ada. Nah, seperti itulah saran dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menghilangkan riya di dalam hati. Kira-kira bisa, Pak, kita amalkan? Masya Allah. Sangat susah sekali, payah sekali. Akhirnya suatu ketika, Pak, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada seorang sahabat dalam wasiatnya bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau adalah sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini anak semoga engkau pahamkan agama dan engkau ajarkan ilmu takwil. Ini Sayyidina Ibnu Abbas. Luar biasa. Kalau Bapak nanti buka kitab-kitab tafsir, banyak sekali kaul tafsir yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Salah satunya adalah tafsir ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tapi kata Ibnu Abbas mah enggak gitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'rifun, kecuali untuk mengenalku. Jadi ibadah itu enggak akan mungkin bisa sah
diterima kecuali mengenali siapa dulu yang disembah dan diibadahinya. Itu salah satu kehebatan sahabat Rasul bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Nama aslinya Abdullah, anak dari Abbas. Abbas itu emangnya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ibnu Abbas ka dieu, kulan Rasul, ihfad Allah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga aturan Allah, jaga agama Allah, jaga syariat Allah, Allah nanti yang akan menjagamu. Ihfad Allah, jaga juga Allah, tajidhu tujahak, maka dimanapun kau berada, kau akan menemukan Allah. Kau menemukan pertolongannya, kau menemukan taufiknya, kau menemukan rahmat dan keridhoannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan kembali, idza sa'alta, ketika kamu hendak meminta, pas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta pasta'in billah, ketika engkau butuh pertolongan, maka pintailah pertolongan Allah. Wa'lam, dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya seluruh umat, lawi jetama'at ala ayang pa'uka bisain lam yang pa'uka illa bisain katabahullahu lah. Andaikan mereka bersepakat untuk memberikan satu kebaikan dan kemanfaatan bagimu, maka kemanfaatan itu tidak akan datang kepadamu kecuali kemanfaatan yang telah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah. Pun sama, wa annal ummata lawi jitama'u ala ayyadurruka bisain lam yadurruka ila bisain qad katabahullahu alaik. Andaikan satu umat bersepakat bersekongkol untuk mencederaimu, memadorotimu, menjahatimu, mendolimimu, maka tak ada satupun zalim madorot yang sampai kepada dirimu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Japatil aklam, pena itu telah kering. Wa tuyatis suhub, dan suhub kitab-kitab itu telah dilipat. Artinya sudah ditetapkan seluruh takdir dan qada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang diajarkan Rasul? Meminta tolong, tolong ke Allah. Minta sesuatu, minta ke Allah. Menayai jelema sepakat musyawarah rek ngabunuh moal lamun Allah teu izinkeun. Lamun sepakat semuanya untuk mengangkat derajatmu moal lamun Allah teu izinkeun. Kira-kira apa yang diajarkan? Fana. Semuanya hanya dari Allah. Seperti itulah, Pak, keadaan diri seseorang yang dekat dengan Allah, kesadarannya, hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ada, Pak, makom yang di atas itu disebutlah makom bako. Dan mudah-mudahan kita semuanya sampai ke makom tersebut. Sampai-sampai Syekh Ibnu Ajibah pun terkadang nanti memberikan nasihat kepada kita bahwa orang-orang yang masih beribadah dengan mengharapkan pujian orang lain, orang-orang yang masih bersosial, berperilaku dengan mengharapkan kehormatan dan penghormatan orang lain, maka itu tidak akan pernah dia capai selamanya. Karena apapun yang terjadi, ibadah kita bagus ataupun buruk, penilaian orang lain tuh pasti ada bagus, ada buruknya. Imam baca pendek aya nu ngomongkeun, bacaan panjang aya nu ngomongkeun. Leres tah? Azan tarik teuing aya nu ngomongkeun, laun teuing aya nu ngomongkeun. Azan dan lain-lainnya ibadah yang kita lakukan, kita baik ke orang lain, terkadang disebut cari muka. Kita menghindar dari orang lain, terkadang disebut sombong. Berehan teuing kepada orang lain, terkadang disebut tomak. Teu mere ka batur, terkadang disebut pedit. Maka kenapa harus mencari pandangan orang lain? Padahal pandangan orang lain adalah goyatun latudrok, ridon nas goyatul latudrok. Keridoan, rasa suka dari orang lain adalah satu puncak yang gak akan pernah bisa kita daki. Satu kisah yang terkenal, Luqmanul Hakim wa ibnuhu, dan anaknya yasukul himar, lagi menuntun unta, himar, keledai ya Pak, menuntun keledai. Reka mana tata? Yasukuhu ila suq, dituntun ke pasar. Pertama-tama Luqman di atas, anak di bawah. Dilihat sama orang, teu ecreuh jadi bapak. Nah teu ecreuh, anak di handap, bapak di luhur. Denge teu, jang, kata Luqman, muhun asami atama qalahu,
apakah kamu dengar apa yang mereka katakan? Laras. Ya sudah, saya turun, kamu naik ka luhur. Naik ka luhur. Situtun, datang deui. Nama ke orang Puri, tadi orang Tani Mulia. Cek orang Puri, eta oh kagablek eta budak, geblek-geblek teh kita budak. Nah, bapak dihandap, budak di luhur. Hal sami'ata ya bunayya. Apa kamu dengar apa yang mereka katakan wahai anakku? Laras, nyanggeus. Ayeuna urang duaan we di luhur. Waan di luhur. Lewat deui, ka mana ya? Puri belah ditu. Cek orang Puri belah ditu, eueuh karunya. Keladai leutik tapi ditumpahkan ku duaan. Dengar teh budak? Bener. Kadenge keneh. Nyanggeus, urang turun we nama duaan. Dituntun ku duaan. Barang dituntun ku duaan, lewat deui ka satu kampung, cek kaum teh. Bodoh-bodoh aca di duaan. Ada tunggangan tapi teu dipake. Apa kata Luqmanul Hakim? Andaikan pandangan manusia yang jadi tujuan, lihatlah seperti ini. Eta teh hal sepele. Atuh sok mun ibadah yang jadi tujuannya adalah pandangan manusia. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bukan berarti kita harus lepas dari manusia. Enggak bisa. Karena al-insan mudniyun bi tab'ihi, madaniyun bi tab'ihi. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Enggak mungkin kita bisa terpisah. Tetapi raga cukup bersatu, tapi hati tetap kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, obat penawar dari riya. Gak perlu hiraukan pandangan orang lain, toh sejatinya makhluk-makhluk itu tidak ada. Gak perlu kita harapkan sambutan hangat, penghormatan dan kemuliaan dari orang lain, karena sambutan hangat, kemuliaan dan penghormatan itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang lain yang berbuat baik kepada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini membangkitkan gairah kita, semangat kita, spirit kita untuk senantiasa berbenah diri, dan mudah-mudahan Allah takdirkan hilangkan riya di dalam hati kita. Allah murnikan, ikhlaskan hati kita dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita menjadi min ibadihi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai penutup, saya akan bacakan satu syairat dari seorang ulama yang tertulis dalam kitab Ibnu Ajibah ini, dan ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Falaitaka tahlu wal hayatu mariroh. Wahai Allah, andaikan hidup ini pahit, andaikan bersamamu adalah manis, maka biarkanlah hidup ini pahit. Walaitaka tardo wal anamu godobun. Dan andaikan ridhomu, andaikan engkau ridho kepadaku, dan biarkanlah manusia itu marah dan tidak ridho terhadapku. Walaitakal baini wa bainaka amirun. Dan andaikan hubungan antaraku dan antaramu selalu terjaga, wa baini wa bainal alamina kharabu. Dan biarkan hubungan aku dan manusia-manusia yang lainnya terputus dan binasa. Walaita surabi min wudadika sofian. Dan andaikan minumanku, tegukanku dari asihnya engkau, cintanya engkau yang murni ada darimu. Wa surbi min ma'il ma'ini sarobu. Dan minumanku dari seluruh manusia adalah bayang-bayang semu saja. Idza soha minkal wudu fal kullu hayyinun. Maka ketika rasa cinta kita murni kepada Allah, maka seluruh akan menjadi enteng. Wa kullul ladzi fawqat turabi turabun. Karena segala sesuatu yang ada di atas tanah hanyalah tanah saja. Sesuatu yang ada di atas tanah hanyalah tanah saja, yang nggak ada artinya, nggak ada artinya sama sekali. Nah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pepeling nasihat bagi kita semuanya. Mangga bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau ada yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Dibanding orang tidak bersedekah sama sekali, rasanya masih bagus.
orang bersedekah ada unsur riya. Jadi riyanya itu sebagai men-trigger semangat orang bersedekah dibanding orang yang bahil gitu. Atau nggak sholat gitu, tidak sholat sunnah gitu saya. Dibanding orang sunnah, tapi ini juga sebagai semangat untuk yang lainnya melaksanakan sholat itu sehingga nilai tambah. Kalau lihat perbandingan ini rasanya dia ada keuntungannya juga, tidak selamanya negatif gitu, walaupun di dalamnya ada kotornya. Gimana jadi ada orang mau sedekah tapi ria. Tapi kan sedekah bisa jadi contoh buat orang lain daripada ente sedekah sama sekali. Jadi ini nggak ada bagusnya sebenarnya. Tapi perlu diketahui Pak, bahwa menunjukkan amal bukan otomatis ria. Karena ada beberapa niat dalam beramal yang harus dilihatkan kepada orang lain, tapi bukan masuk kategori ria. Jadi andaikan dulu tuh pernah kita bacakan banyak satu keterangan dalam kitab Syarah wa Tahlil ini. Andaikan Rasul tidak terikat dengan menjadi qudwatun hasanah, contoh bagi orang lain. Itu satu. Andaikan Rasul pun tidak terikat untuk berdakwah kepada orang lain, maka tentu Rasul akan memilih beribadah tanpa terlihat dibanding beribadah dengan terlihat. Tapi karena terikat dengan risalah yang harus memberikan contoh kepada orang lain dan mengajak orang lain menjadi pengikut bagi orang lain, dan diikuti oleh orang lain, maka Rasulullah SAW akhirnya memperlihatkan amalnya sebagai bentuk contoh kepada umat. Nah, artinya ada kesempatan ketika kita mengidharkan amal, kita dapat pahala, kebaikan, bahkan lebih. Dan itu termasuk sunnah Rasul. Sedekah dilihat oleh orang lain, ini sunnah Rasul atau tidak Pak? Sunnah Rasul. Apalagi di dalamnya ada niat agar supaya orang lain mengikuti apa yang kita lakukan. Ini pahalanya menjadi double. Laras ya Pak ya? Nah kemudian di dalam ibadah sedekah tersebut tersisipilah dengan ria, ingin dipuji, ingin dilihat dan lain-lainnya. Kesempatan amal yang tadi berlipat ganda itu hilang atau tidak? Rugi atau tidak? Rugi. Iya, mata amal sama sekali, padahal kesempatannya sudah ada, rezekinya sudah ada, tapi tidak mau beramal. Rugi atau tidak, Pak? Rugi. Jadi rugi mana di antara kedua ini? Sama-sama rugi sebenarnya. Jadi nggak ada perbandingan lebih baik. Iyanya aja. Nah, jadi apa yang Bapak sebutkan tadi sebenarnya bisa bahwa ibadah itu didohirkan kepada orang lain, kemudian dengan niat diikuti, itu bukan ria. Malah kalau itu yang ada dalam niat seseorang, malah menjadi sunnatun matbu'atun, sunnat yang diikuti, sunnat yang mengikuti Rasulullah SAW. Bisa dipahami Pak. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Pak. Nah, maka Bapak-bapak sekalian. Umrah. Sementara misalkan kita membutuhkan mungkin sakit apa sehingga kita tidak bisa, kita pilihan di situ. Kita menolong teman atau melaksanakan itu sholat berjamaah di masjid, kali ya, 1000 kali. Betul. Hal itu kadang-kadang akhirnya mungkin membantu karena bukannya butuh bantuannya. Betul. Tapi kadang-kadang ada penyesalan, saya
bisa mengikuti. Aduh, lebar sholat berjamaah. Karena harus menolong teman itu gitu. Betul. Bagaimana mau Pak bisa mengenai hal itu karena Oke, Pak. Hablum minallah atau hablum minan nas, Pak? Prioritas. Jadi ada sahabat datang ke Rasul, kulaan boleh nggak ikut jihad? Alaka umun, hari akang ngadu kene sepuh tuh, ayah, urus sepuh. Jihad Rasul, maut ya syahid surga. Punya ibu tuh, punya Rasul, urus ibu. Artinya, andaikan jiwa kita masih, lebarnya, ngurus babaturan, kemudian sholat berjamaah jadi tidak kebagian. Karena kita tahu bahwa sholat berjamaah di Masjidil Haram 100.000 lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Di Madinah 10.000, di Masjidil Aqsa 1.000. Nah, artinya di kondisi-kondisi tertentu kita seakan-akan terbentur. Ini hablum minallah dulu atau hablum minan nas? Saya contohkan aja secara fikih. Rasul dawuh, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit." Kata Imam Hurairah, kalau imam wal imamu yaktubu, imam lagi khutbah, kalian jangan ngobrol. Cicing, kanjeng Rasul, wasma'u dengekeun. Keun bae teu paham ge, nu penting cicing dan dengekeun. Ulah ngobrol, karena lamun ngobrol Jumatnya jadi lago. Lago itu sia-sia, artinya enggak ada pahala yang didapat. Artinya kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata, entah itu bicara atau ngajak ngobrol orang lain. Timbul pertanyaan, kumaha ya mak ya? Saya lagi Jumatan iya, kemudian ayah jalma ya, buta rek masuk ke solokan, terus dengarkan khutbah atau antepkeun we ti kusruk. Saya mau nanya ya ke bapak ya, antepkeun we ti kusruk atau langgar perintah itu? Itu contoh kedua, Pak. Dalam fikih ya, Pak ya, dalam fikih. 3. Allah Subhanahu wa taala terkadang memprioritaskan kebutuhan makhluk tibatan kebutuhan ke Allah. Contoh kayak gini, Pak. Tapi saya nanti ada jalan tengahnya buat Bapak. Ketika seorang nusuj perempuan, wa in takhofu nusuzahunna fa'idhuhunna. Ketika kamu melihat istrimu tidak taat, kata Allah dalam surat An-Nisa, fa'idhuhunna, warahan, kasih nasihat. Setelah diwarahan, tidak sakene, akhirnya tinggalkan tempat tidur mereka, artinya pisah ranjang. Dan pisah ranjang di rumah, artinya jangan tidur dengan mereka. Ada bisa kene, diwarahan gak bisa, dipisah ranjang malah kahayangna. Akhirnya wadribuhun, pukul. Itu nyata dalam Al-Quran itu sebutnya wadribuhun. Tapi Bapak perlu sarah dalam kitab fikih. Dorban ghairu mubarrih, pukulan yang enggak boleh membekas. Jadi enggak boleh ada ngagalang, ngegampleng, lima ngagalang, enggak boleh. Atau lihat ke pasar bariru teu beungeut eta kunaon itu? Ditenggel. Pas ditanya kenapa ditenggel, Pak? Ya wadribuhunna. Salah itu pengamalannya, Pak. Kenapa? Karena yang dimaksud di dalam fikih adalah ketika mereka nusuz, Bapak nyuruh sholat, neng sholat atuh. Atau Bapak jangan keluar tanpa memakai kerudung, artinya harus pakai kerudung. Udah diwarah, dosanya seperti apa? Gak mau. Akhirnya ku Bapak sholatnya gak mau, pakai kerudungnya gak mau, dipisah ranjangnya, tetap gak mau, pukul. Tapi dengan catatan, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak membekas. Atau kau mau pakai sabuk, mau pakai gagang sapu dan lain-lain, nggak boleh, haram hukumnya. Akhirnya diwarahan sudah, kemudian hajar wahjuruhunna fil madoji sudah, kemudian dipukul sudah, tapi nggak mau kene, nggak mau sholat kene. Apa yang dilakukan, Pak? Apa yang dilakukan, Pak? Atau pas dipukul kita takut bahwa nanti ketika ketika kita pukul perempuan tersebut malah semakin membangkang kepada kita. Malah nanti ketika kita butuh
dia abai kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja atau tetap jalankan apa yang Allah perintahkan? Maka dalam beberapa kitab fikih, salah satu kitab Fathul Mu'in, andaikan mereka tidak mau sholat, sudah dilakukan beberapa tahap tadi, biarkan. Terlebih ketika kamu pukul mereka, mereka akan bertambah pembangkangannya kepadamu. Biarkan hak Allah, asal hakmu masih dipenuhi oleh istri. Terkadang Allah ngelehan ke makhluknya. Biarkan hak Allah tertinggalkan, asal hakmu masih dipenuhi oleh istrimu. Kira-kira dari ayat ini kita ambil kesimpulan prioritas mana, Pak? Minan nas, minallah. Nah, tentu dalam beberapa momen kita harus mensejajarkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Contoh di dalam sholat, itu kan hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya ada. Tapi andaikan pada Dedi nanti dalam kondisi seperti tadi, saya mau sholat, kemudian ada teman sakit, nggak ada perawatnya, akhirnya saya ngurusi teman saya. Kira-kira dapat pahala sholatnya atau enggak, Pak? Saya sampaikan satu hadis dari atau Pak. Bila Bapak nanti semakin nggak mantap. Ini semakin mantap ini, Pak. Dulu ketika Rasul perang, dan saya bacakan pas kita ngaji Riyadhus Shalihin, Rasul pernah nyebut inna bil madinati la rijalan makotok tum wadian walasirtum makanan, tidaklah kalian melewati satu lembah, tidaklah kalian menempuh satu jarak kecuali syarok hukum pil ajri, mereka menyertai kalian dalam masalah pahala. Ketika ditanya kenapa Rasul meninggalna urang nu perang manehna nu dapat pahala, hasabaumul uzru, satu ada yang sakit, yang kedua ada yang merawat ibu, yang ketiga ada yang tidak mendapatkan bekalnya, yang keempat ada nggak ada tunggangannya, yang kelima ada temannya yang sakit akhirnya dirawat nggak bisa ikut jihad. Pertanyaannya apa? Andaikan bapak mau pergi sholat, kemudian istri bapak sakit, tetap sholat atau urus istri ketika nggak ada yang ngurus ya? Istri urus, dan pahala sholat pun tetap didapatkan sempurna. Bisa dipahami. Nah, jadi terkadang saking bagernya Allah tuh seperti itu, Pak. Bapak sakit, aduh gara-gara sakit jadi tidak bisa berjamaah, akhirnya sholat setelah sendiri di rumah. Kira-kira pahala berjamaahnya sempurna atau tidak? Sempurna, Pak. Asal berjamaahnya istiqomah. Kumaka karak sapoe, mau lari sapoe berjamaah yang dicatat ke sempurna, ya nggak bisa. Nah sehingga sudah benar dan tepat hablum minan nas diprioritaskan, tapi saking baiknya Allah, pahala dari sholat yang bapak tidak bisa lakukan karena sama mengerjakan perintah Allah pun tertulis sebagai amal yang sempurna. Bisa dipahami? Cekapnya bapak-bapak sarina, mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya. Wabil khusus untuk saya, umumnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.